Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan saya Hafiz Marwan selaku Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami adakan ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu Advanced FEA Simulation for Design Validation yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu. Nah, untuk webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kami adakan, Pak. Tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Biasanya selain webinar ini, kami juga rutin mengadakan technical workshop, Pak, atau workshop online yang sudah kita adakan rutin setiap hari Jumat. Nah, itu sifatnya lebih hands-on atau sebetulnya juga merupakan lanjutan dari webinar ini, cuma sifatnya lebih teknis atau lebih berdalam lagi. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Bayu. Pada Mas Bayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz atas openingnya. Kepada Bapak dan Ibu juga terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar series kita pada minggu ini. Seperti yang tadi sudah di-mention oleh Mas Hafiz, untuk webinar kita pada hari ini, kita akan membahas tentang Advanced FEA Simulation for Design Validation, seperti itu. Jadi, nanti kita akan membahas tentang apa aja sih Advanced FEA Simulation yang ada di Autodesk, mungkin lebih spesifik ke Autodesk PDMC, Product Design Manufacturing Collection, seperti itu nanti. Jadi kita akan membahas ada beberapa solution yang kita miliki. Oke. Perkenalkan, untuk presenter pada webinar series kali ini, saya Bayu Edi Prasetyo, saya sebagai Application Engineer untuk Inventor di Cipta Satria, lalu nanti juga dibantu oleh rekan saya Mas Alvin, beliau juga salah satu engineer dari Cipta Satria. Lalu tadi juga sempat di open oleh Mas Hafiz sebagai sales eksekutif, seperti itu. Nah, ini adalah agenda kita pada hari ini. Agendanya kita pertama kita akan menjelaskan tentang simulation portfolio yang dimiliki oleh Autodesk. Jadi di Autodesk kita memiliki beberapa solution atau simulation portfolio. Jadi ada beberapa portfolio, ada beberapa software yang digunakan di Autodesk dengan fungsi yang berbeda-beda. Lalu ketika kita berbicara FEA simulation, kita memiliki suatu software untuk upfront FEA simulation. Kita menggunakan Inventor Nastran. Kita juga nanti akan kita bahas. Lalu kita nanti juga akan membahas tentang feature-feature yang dimiliki oleh Inventor Nastran. Lalu bagaimana tentang workflow-nya. Lalu yang terakhir nanti sedikit kita akan membahas tentang analisis FEA di Fusion 360. Nanti juga kita akan sedikit membahas ada example atau contoh case-nya seperti itu. Lalu nanti pada sesi akhir kita akan mengadakan sesi Q&A atau tanya jawab. Namun kepada Bapak dan juga Ibu, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat, nanti bisa kami jawab langsung oleh tim panelis seperti itu. Namun jika belum ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di sesi akhir sampai webinar kita kali ini selesai. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik yang pertama. Saya next terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah Autodesk Simulation
portofolio yang dimiliki oleh Autodesk Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita tahu di Autodesk memiliki beberapa solution, seperti contohnya untuk struktural mekanik kita bisa menggunakan Inventor Nastran, atau mungkin jika ada user yang sudah menggunakan sebelumnya juga sudah kenal dengan Inventor Nastran InCAD. Nah, ini adalah produk yang sama, cuma dia memang berubah nama pada tahun lalu seperti itu. Lalu juga untuk cloud-based simulation struktural mekanik, kita memiliki Autodesk Fusion 360. Nah, nanti juga akan kita bahas perbedaan ketika kita menggunakan Inventor Nastran dan juga Fusion 360. Lalu untuk portofolio untuk struktural arsitektur, itu kita di Autodesk memiliki Autodesk Robot Struktural Analisis Profesional, atau biasanya sih disingkat menjadi RSA seperti itu. Nah, ini untuk analisisnya ini bisa misal modelnya digunakan atau menggunakan Revit, lalu nanti untuk analisisnya bisa menggunakan robot struktural analisis. Lalu untuk flow and thermal analysis di Autodesk kita memiliki Autodesk CFD atau Computational Fluid Dynamics. Jadi ketika kita menggunakan CFD, kita bisa melakukan analisis untuk fluid. Nah, jadi untuk bisa digunakan untuk gas, lalu untuk cairan seperti itu. Nah, dan ini saya rasa cukup menarik untuk Autodesk CFD, karena juga beberapa minggu yang lalu kita juga sudah sempat deliver untuk Autodesk CFD seperti itu. Lalu selanjutnya untuk molding proses, kita di Autodesk memiliki solution, yaitu kita gunakan adalah Autodesk Mold Flow. Nah, di Mold Flow kita bisa mendapatkan bagaimana proses molding yang lebih efektif. Nah, mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu, di Inventor juga memiliki proses modeling untuk molding atau tools-nya. Nah, namun di Inventor itu tidak sampai ke proses analisis seperti di Mold Flow. Nah, jadi ketika Bapak atau Ibu ingin melakukan analisis untuk proses molding, itu saya sarankan untuk menggunakan Autodesk Mold Flow seperti itu. Lalu untuk komposit material itu kita bisa menggunakan produk yaitu Autodesk Helios. Nah, ini kita bisa menggunakan Helios ini untuk melakukan analisis berupa material komposit. Jadi ini biasanya dilakukan adalah untuk proses desain materialnya, karena seperti yang kita tahu untuk material komposit ini cukup menarik karena ketika kita matriksnya atau sudutnya berubah, biasanya karakteristik material si komposit ini pasti juga akan ikut berubah. Lalu untuk additive manufacturing kita memiliki Autodesk NetFab seperti itu. Oke, ketika kita berbicara portofolio yang ada di Autodesk yang sebelumnya sudah saya deliver. Nah, ini kita harus tahu bahwa di Autodesk itu adalah beberapa digabung, misal seperti CFD, dia mengambil dari CFD design. Lalu untuk NetFab itu sebelumnya memang dari NetFab sendiri, lalu nanti bekerja sama dengan Autodesk. Ini adalah dari investment untuk simulation portfolio dari 2005 sampai saat ini seperti itu. Nah, ini contohnya seperti yang kita bahas untuk Inventor Nastran, dia diakuisisi dari NEI Software. Oke. Nah, mungkin kita lebih masuk ke spesifik ketika kita berbicara upfront simulation atau FEA simulation. Biasanya yang paling sering ada di pikiran kita ketika kita berbicara analisis FEA biasanya dilakukan oleh expert atau biasanya seperti doktoral atau master seperti itu. Biasanya sangat jarang tim design engineering itu
melakukan analisis. Nah, jadi sekarang kita bagi ke dalam dua segmen. Yang segmen pertama adalah secara general atau biasanya dilakukan oleh tim design engineering. Lalu yang kedua itu adalah dari sisi expert. Nah, ketika kita berbicara sisi untuk general atau design engineering, itu kita bisa melakukan, tidak harus melakukan simulation yang benar-benar spesifik. Nah, untuk melakukan analisis ketika kita berbicara masih dalam tahap design engineering, kita bisa melakukan dengan upfront simulation seperti itu. Nah, upfront simulation ini kita bisa menggunakan yaitu dari Autodesk Inventor atau dari Fusion 360. Seperti kita tahu untuk di Inventor kita memiliki Inventor Nastra, lalu untuk cloud base-nya kita memiliki Fusion 360 yang dimana saya rasa penggunaannya adalah cukup mudah untuk kita belajar, lalu langkah-langkahnya sangat cepat. Lalu ketika kita berbicara design optimization, jadi ketika model itu berubah, otomatis nanti di dalam FEA software tersebut, model juga akan ikut berubah. Jadi kita tidak perlu memberikan boundary condition ulang. Nah, di sana kita langsung kita gunakan yaitu proses update meshing, lalu proses solving, seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua FEA software itu harus dilakukan prosesnya dilakukan oleh expert, tapi kita bisa sebagai design engineering melakukan analisis tersebut, karena ketika kita masih dalam tahap design engineering, untuk looping ketika ekspor dan juga importnya itu kita bisa lakukan lebih cepat, karena seperti yang tadi sudah saya mention, ketika model di desain software berubah, di dalam CAE software itu juga akan ikut berubah untuk upfront simulation-nya, seperti itu. Oke. Ini adalah saya lanjut lagi untuk basic dari finite element analysis. Jadi mungkin ini di screen yang saya share, kita bisa melihat ketika kita membuat suatu model untuk digital prototyping ya. Jadi ketika kita membuat model di Inventor itu model kita adalah seperti prototype, namun prototipenya adalah dalam bentuk digitalized atau bukan physical prototype. Jadi di mana desain kita itu hampir 100% atau mungkin 90% mirip dengan physical prototypingnya. Jadi kita bisa melakukan manufacturing dan juga production, lalu juga test and validation. Ini adalah yang bisa kita gunakan untuk FEA simulation ini, seperti itu. Jadi kita bisa, yang pertama adalah yang paling sering kita bisa mengetahui potensial failure-nya bagaimana ketika kita mendapat load sekian pada kondisi sekian. Lalu untuk cost and weight ini adalah yang sangat sering. Jadi kita bisa tahu ketika kita membuat suatu model, beratnya berapa sih, lalu kira-kira misal untuk proses budgeting seperti apa, itu bisa kita kontrol ketika kita menggunakan digital prototyping. Lalu yang menarik adalah kita bisa melakukan develop ketika kita melakukan revisi berulang-ulang, itu bisa kita melakukan suatu perubahan itu menjadi lebih cepat, seperti itu. Lalu yang cukup menarik ketika kita nanti melakukan test and validation, itu semua data itu bisa terekap atau kita bisa mendapatkan report, misal seperti displacement, lalu juga karakteristik material, menggunakan material A itu seperti apa, material B seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan suatu hasil result ketika kita melakukan beberapa percobaan pada desain tersebut.
Oke, nah ini adalah ketika kita berbicara inventor Nastran experience. Nah, seperti yang kita tahu, di Nastran ini sebenarnya mungkin Bapak dan juga Ibu sangat sering mendengar nama Nastran. Nah, Nastran ini adalah NASA Structural Analysis, seperti itu. Jadi ketika kita dengar Nastran, mungkin ada beberapa platform software lain ya yang menggunakan Nastran. Nah, itu Nastran ini sebenarnya adalah NASA Structural Analysis. Jadi teknologi solver dari Nastran atau NASA yang dapat digunakan atau bekerja sama dengan Autodesk. Jadi kita bisa menggunakannya di Inventor Nastran maupun di Fusion 360 seperti itu. Lalu ketika kita berbicara capability, tentu saja capability-nya jauh lebih advance dibandingkan ketika kita menggunakan di Inventor, karena seperti yang kita tahu di Inventor itu hanya dapat melakukan linear analisis statik, lalu juga hanya modal analisis seperti itu. Lalu juga untuk akurat resultnya itu bisa dibilang adalah cukup akurat karena ketika setiap rilis itu di Inventor Nastran dia melakukan beberapa percobaan, setahu saya adalah lebih dari 5.000 percobaan yang dilakukan oleh NAVEMS. Nah, NAVEMS ini adalah organisasi yang mengatur untuk FEA simulation ini seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah ketika kita berbicara tentang multiple CAD platform. Nah, jadi di Inventor maupun di Fusion ini, ketika kita mendapat CAD platform software dari lain, nah itu bisa kita gunakan dengan feature yang bernama yaitu AnyCAD seperti itu. Oke, saya next. Oke. Nah, ini adalah ketika kita berbicara optimize design performance. Nah, jadi seperti gambar yang sudah saya share di bagian kiri bawah, ketika kita contohnya desain engineering ya, dia melakukan suatu desain lalu dilakukan analisis oleh tim analis. Nah, jadi biasanya ketika kita menggunakan finishing software analysis itu biasanya kita melakukan yang namanya export, lalu juga import. Biasanya kan kita ekspor terlebih dahulu ke STP atau IGS, lalu nanti kita analisis di platform software tersebut, lalu ketika ternyata terjadi failure, nah nanti harus kembali lagi ke tim desain, itu nanti membutuhkan revisi, lalu ketika kita sudah melakukan revisi harus diekspor kembali, lalu kita analisis lagi. Ketika sudah oke, ya kita bisa lanjut. Namun ketika kita masih mengalami NG atau not good, kita harus kembali lagi ke tim desain seperti itu. Nah, di dalam Inventor Nastran maupun juga di Fusion, ketika kita model itu berubah, otomatis di platform CAD software tersebut berubah. Nanti di Inventor Nastran itu juga akan ikut berubah juga seperti itu. Jadi kita nggak perlu memberikan boundary condition ulang seperti misal proses constraint, lalu juga proses pemberian load seperti itu. Jadi kita langsung aja masuk ke proses solving. Nanti otomatis si software tersebut, si Inventor Nastran akan otomatis menggenerate sampai nanti mendapatkan result hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Inventor Nastran untuk beberapa fiturnya. Nah, ini adalah untuk sedikit perbandingan untuk Inventor dan juga Inventor Nastran. Jadi di Inventor seperti yang kita tahu dia hanya bisa untuk analisis yaitu linear static analisis saja dan juga modal analisis. Lalu bagaimana dengan Inventor Nastran?
untuk inventor Nastran itu lebih advance dibandingkan dengan inventor. Jadi ketika kita ingin analisis misal seperti thermal, lalu juga fatigue, misal kita ingin tahu kira-kira si komponen tersebut akan fail dalam berapa cycle, itu bisa kita lakukan calculation-nya di mana, yaitu di inventor Nastran. Lalu juga untuk buckling, lalu juga sampai ke nonlinear analysis itu bisa kita lakukan di inventor Nastran seperti itu. Bahkan ketika kita berbicara inventor Nastran itu kita bisa melakukan untuk drop test. Nah, di sini mungkin ada di impact and drop testing seperti itu. Jadi tidak hanya seperti inventor, yaitu bisa melakukan static analisis aja, namun di inventor Nastran itu jauh lebih advance ketika kita berbicara untuk capability di inventor Nastran seperti itu. Oke, nah ini adalah yang lebih lanjut lagi ketika kita berbicara compare dari inventor dan juga inventor Nastran. Jadi seperti yang kita tahu, contohnya kalau di inventor itu untuk assembly dia tidak ada untuk bolt connection untuk konektornya. Nah, di inventor Nastran itu ada bolt connection untuk konektor tersebut. Jadi kita bisa melakukan bolt connection untuk kontak yang ada di inventor Nastran. Lalu untuk analisis time itu kita bisa misal kita ingin tahu misal time cycle-nya berapa kali kira-kira komponen tersebut akan failure, itu kita bisa melakukan di inventor Nastran. Lalu juga untuk analisis temperatur. Nah, temperatur kita bisa melakukan di inventor Nastran juga. Kenapa? Karena di inventor Nastran itu memang sudah support untuk thermal analysis seperti itu. Lalu yang lebih menarik lagi adalah ketika kita untuk analisis non-linear analysis di inventor Nastran. Karena seperti yang kita tahu di dalam material atau material properties, yaitu kan terdapat ada dua bagian, yaitu bagian pertama daerah elastis, lalu yang kedua adalah daerah plastis. Nah, jadi ketika kita menggunakan inventor Nastran untuk non-linear, di non-linear kita bisa mengcover dari proses dari elastis sampai ke plastis seperti itu. Nah, ini adalah ketika kita berbicara tentang workflow. Nah, workflow-nya di inventor Nastran yang pertama adalah kita bisa melakukan proses grid geometry. Nah, grid geometry bisa kita lakukan di inventor maupun ketika kita sudah punya model dari mana dari platform software lain itu bisa. Jadi kita nggak perlu modeling ulang, tapi kita tinggal lakukan import aja. Kita tinggal open di inventor, otomatis nanti sudah ke convert dia ke inventor. Lalu di tahap kedua kita bisa melakukan proses assign material properties. Nah, di sini adalah yang di tahap 2 kita bisa nentuin materialnya pakai apa, lalu juga yield strength-nya bagaimana, lalu juga UTS-nya bagaimana, density-nya bagaimana, itu bisa kita masukkan. Nah, yang cukup menarik ketika kita berbicara untuk material properties, memang di inventor sudah disediakan untuk standar-standar material. Namun bagaimana ketika kita membutuhkan custom material di inventor maupun inventor Nastran, itu sangat mudah ketika kita membuat suatu custom material. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, di inventor dan juga inventor Nastran itu sangat memungkinkan ketika kita ingin membuat material properties yang custom seperti yang kita gunakan pada nanti physical prototyping-nya seperti itu. Tahap selanjutnya adalah grid mesh. Nah, yang cukup menarik ketika kita berbicara mesh di inventor maupun inventor Nastran, dia support untuk tetrahedral untuk proses meshing-nya, dan juga saat ini juga sudah tersedia untuk refine mesh
di Inventor maupun Inventor Nastran, lalu juga kita bisa melakukan convergence plotting di kedua software tersebut. Lalu di tahap selanjutnya kita bisa assign untuk load dan juga constraint-nya. Nah, ketika kita sudah memberikan load dan juga constraint, lalu selanjutnya adalah proses solving. Nah, di proses solving ini biarkan si software yang bekerja. Jadi kita tinggal menunggu sampai nanti hasilnya selesai dan juga bisa kita baca resultnya dan juga bisa kita generate untuk resultnya. Biasanya dia ke dalam format, yaitu format Word. Jadi nanti mungkin kalau yang ingin membuat laporan itu sangat memungkinkan. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita ingin membuat report dari hasil analisisnya. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang capability atau beberapa jenis analisis yang dapat kita lakukan di Inventor, kita bisa melakukan analisis Inventor Nastran, kita bisa melakukan untuk beam simulation, lalu juga untuk cell model. Lalu yang sangat sering kita gunakan adalah 3D solid analysis seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita ingin membuat suatu frame analisis ya, seperti itu. Di frame analisis bisa kita simplify dia ke dalam beam simulation. Lalu untuk seperti cell model, contohnya ketika kita membuat tangki, nah tangki tersebut untuk selimutnya kita bisa lakukan untuk cell model analisis seperti itu. Oke, Pak Didin, selama presentasi iya Pak, bisa bertanya, nanti mungkin bisa ditanyakan di kolom Q&A ataupun di kolom grup chat Pak Didin. Jadi tidak perlu sungkan untuk bertanya, jadi bisa langsung nanti ditanyakan. Oke, dari Pak Jin Mario juga sudah bertanya ya untuk analisis non-linear analisis seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi di Inventor Nastran itu sudah support Pak untuk non-linear analysis. Namun untuk Inventor aja itu memang belum support. Jadi kalau ingin melakukan non-linear analysis, kita melakukannya adalah di Inventor Nastran. Lalu juga untuk crashworthiness itu juga bisa kita lakuin di Inventor Nastran dengan kita gunakan yaitu drop testing seperti itu Pak Jin Mario. Oke, saya next. Nah ini, tadi saya di depan sempat menyinggung bagaimana ketika kita dapat model dari platform software lain. Nah, jadi di Inventor kita bisa melakukan analisis, yaitu analisisnya adalah dari platform software lain. Mengapa? Karena di Inventor itu sudah support dengan feature yang namanya AnyCAD seperti itu. Jadi di AnyCAD kita bisa membuka dari beberapa platform. Contohnya mungkin di sini ada dari mungkin dari STP, lalu juga dari CATIA atau dari SolidWorks, juga dari NX atau dari AutoCAD, dari ProE, itu bisa kita buka di Inventor, yang mana nanti bisa kita lakukan analisis di Inventor maupun di Inventor Nastran seperti itu. Nah ini mungkin untuk modelnya, jadi ketika kita berbicara model atau suatu assembly di Inventor itu bisa kita lakukan assembly tersebut dari beberapa
part yang mana bisa dari beberapa platform software lain, contohnya seperti yang sudah tampil di screen yang saya share, bisa dari beberapa platform tersebut. Lalu bagaimana jika bukan hanya assembly, dengan bagaimana ketika kita ingin melakukan analisis? Ini adalah ketika kita melakukan analisis. Nah, ini adalah di sebelah kiri adalah tampilan dari SolidWorks. Di sini dia sudah dilakukan model di di SolidWorks, lalu di Inventor kita bisa membukanya. Nah, jadi ketika kita membuka, kita bisa langsung masuk ke Inventor Nastran untuk kita analisis. Contohnya di sini kita sudah memberikan proses boundary condition untuk pemberian constraint dan juga load. Nah, ini adalah proses meshing-nya. Ini proses solving-nya. Kita bisa mendapatkan beberapa result, misal seperti font miss, lalu juga safety factor. Nah, ketika safety factor-nya kurang, kita bisa melakukan perubahan. Kita bisa melakukan perubahan di SolidWorks. Nah, di sini kita melakukan perubahan di Inventor, akan otomatis terjadi perubahan juga dengan kita update di sini. Tadi kita update di sini sebentar. Nah, ini kita sudah melakukan perubahan. Nah, di sini kita tinggal klik di update model, di tanda seperti tanda petir itu, kita tinggal klik aja, otomatis nanti di Autodesk Inventor ini akan ikut berubah juga. Nah, di sini. Nah, ini adalah yang namanya feature untuk AnyCAD. Jadi tidak hanya dia bisa membuka, namun ketika model di software aslinya berubah, otomatis nanti di Inventornya juga akan ikut berubah juga seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom Q&A maupun juga di grup chat. Jadi tidak perlu ragu untuk bertanya jika ada pertanyaan. Oke, Pak Didin, untuk struktural analisis ya, pada bagian konstruksi sambungan las, ketika kita menggunakan weld belt feature, oke, jadi ketika kita menggunakan analisis untuk las, nah di las ini memang sebenarnya sudah ada untuk calculation-nya terlebih dahulu. Namun ketika kita ingin melakukan struktural analisis berupa benar-benar bentuk welding-nya, itu kita bisa modelkan untuk model dari proses welding-nya, Pak Didin. Jadi nanti bisa kita masukkan untuk material properties-nya sesuai material properties yang kita gunakan. Jadi itu nggak masalah, Pak Didin. Namun memang untuk weldingnya berarti kita harus welding bednya kita harus modelkan berupa bentuk 3D-nya seperti itu, Pak Didin. Lalu untuk Pak Jean Mario, untuk topologi optimization itu bisa dilakukan juga, Pak, di Fusion 360, karena di Fusion 360 kita memiliki untuk generative design, lalu juga di Inventor kita juga bisa melakukan untuk topologi optimization-nya. Namun untuk di Inventor itu berupa adalah suggest, jadi kita
mendapat suggest dari inventor, lalu nanti bisa kita cut sendiri seperti itu, tidak seperti generative design yang ada di Fusion 360 seperti itu Pak Jean Mario. Iya, betul Pak Didin, seperti itu. Oke, nah ini adalah kita masuk ke selanjutnya, yaitu ketika kita menggunakan Fusion 360. Ini adalah beberapa capability yang dimiliki oleh Fusion 360. Memang tidak selengkap seperti yang ada di Inventor Nastran, karena tadi di Inventor Nastran dia lebih lengkap daripada Fusion 360, namun yang cukup menarik ketika kita menggunakan Fusion 360 adalah ketika kita melakukan analisis, yaitu solvingnya itu adalah berupa plot base. Jadi kita saya rasa tidak membutuhkan spek yang sangat tinggi untuk analisis FEA-nya, namun kita hanya membutuhkan koneksi internet untuk proses upload dan juga proses download ketika kita sudah selesai untuk job analisisnya, job solvingnya, seperti itu. Nah, untuk capability memang terbatas untuk di Fusion 360 adalah static dan juga non-linear stress, lalu juga modal analisis frekuensi, lalu juga thermal analisis dan juga thermal stress, lalu juga buckling, dan yang seperti yang tadi saya mention, yaitu cloud solve simultan. Jadi kita bisa melakukan analisis itu tidak di PC base atau tidak di komputer kita, seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan proses klik untuk solving, itu nanti otomatis akan terupload ke akun Autodesk kita, yang dimana nanti ketika sudah selesai itu nanti akan ada informasi dari Autodesk bahwa job kita sudah selesai, seperti itu. Jadi kita hanya membutuhkan cloud credit untuk proses cloud analysis di Fusion 360. Untuk langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya sama Pak Bu, seperti yang ada di Inventor maupun di Inventor Nastran, karena di Inventor kita memiliki Anycad. Nah, bagaimana dengan Fusion? Di Fusion kita juga memiliki capability feature tersebut. Jadi di Fusion kita bisa membuka dari beberapa platform software, itu nanti tinggal kita upload saja ke Fusion kita. Nah, yang cukup menarik adalah ketika kita menggunakan Fusion itu terdapat dua jenis mode. Jadi yang mode pertama adalah kita bisa melakukan online mode, yang kedua adalah offline mode. Nah, jadi contohnya ketika kita ingin analisis, nah analisisnya adalah kita ingin menggunakan cloud analysis. Nah, itu berarti kita harus masuk ke online mode. Lalu bagaimana dengan ketika kita ingin menggunakan offline mode? Nah, di offline mode kita bisa menggunakan analisis dengan solvingnya adalah dari PC kita atau lokal. Nah, ketika kita melakukan analisis untuk lokal, kita memang di pertama kali penggunaan kita akan melakukan proses installing untuk Nastran solver terlebih dahulu. Mungkin di sini juga sudah saya share. Nah, di sini juga sudah ada, yaitu ketika yang di pertama kita memang harus menggunakan proses instalasi untuk Nastran solver untuk Fusion 360 di lokal base kita. Nah, ketika proses installing ini memang harus online mode terlebih dahulu karena dia melakukan proses downloading, seperti itu. Nah, ketika kita
mendapatkan dari platform software lain itu kan kita bisa menggunakan. Lalu bagaimana ketika kita ingin mengirim model tersebut? Nah, di Fusion itu bisa kita ekspor ke dalam beberapa platform software lain yang bisa kita masuk ke dalam portofolio analisis, seperti misal contohnya untuk di Autodesk Inventor maupun Inventor Nastra itu bisa nanti kita buka. Lalu juga di NetFab untuk additive manufacturing itu bisa. Lalu untuk misal tooling mode-nya itu kita desain di Fusion, itu nanti bisa kita open di mode flow untuk kita analisis. Lalu juga untuk feature cam itu juga bisa kita gunakan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita menggunakan Inventor maupun Fusion, itu kita tidak harus modeling dari benar-benar software tersebut. Jadi kita bisa menggunakan dari beberapa platform software lain selain dari Autodesk seperti itu. Nah, ini adalah proses ketika kita analisis di Fusion. Ini tidak berbeda jauh dengan yang ada di Inventor Nastran. Ini adalah display untuk degree of freedom atau DOF. Jadi kalau misalnya kita masih merah seperti ini tandanya adalah dia masih free atau belum ada kontaknya. Nah, jadi kita bisa nanti melakukan kontak secara otomatis dengan gap yang sudah kita tentukan. Lalu ketika contoh di sini ternyata ada beberapa kontak yang belum terkontak sesuai yang kita inginkan. Di situ kita bisa melakukan manual kontak. Nah, di sini ketika ingin melakukan automatic contact, kita bisa menaikkan untuk toleransinya. Nah, ini adalah yang tadi sempat saya mention juga untuk proses solving. Tadi terbagi menjadi dua, yaitu ada untuk cloud base ya, dan juga untuk local base seperti itu. Nah, ini adalah ketika kita ingin melakukan analisis, itu terdapat beberapa pilihan. Jadi ada buckling, ada juga linear, non-linear. Nah, di sini ketika kita melakukan proses solving, itu kita tidak perlu menunggu satu job kita yang sebelumnya selesai. Jadi ketika kita melakukan cloud solving, itu kita bisa melakukan beberapa job itu secara bersamaan. Jadi misal Bapak dan juga Ibu sudah terbiasa gitu ya menggunakan local base, jadi biasanya kan hanya satu persatu, satu harus selesai dulu baru analisis. Nah, ini memang cukup berbeda ketika kita berbicara di Fusion untuk cloud solvingnya. Jadi bisa langsung banyak untuk sekali proses analisisnya, itu kita tidak perlu takut. Lalu untuk result yang didapatkan itu bisa kita misal displacement, juga von Mises stress, lalu yang tidak kalah penting yaitu safety factor seperti itu. Nah, di sini ketika kita ingin melakukan analisis, nah contohnya di sini adalah ada palet. Nah, palet ini kita bisa untuk minimize, simplify seperti itu ya. Jadi di dalam analisis itu kita tidak perlu lakukan modeling nah di sini kita tinggal finish simplify aja, kita hilangkan. Nah, di sini kita tinggal melakukan proses solving kembali. Nah, ketika sudah selesai itu nanti akan ada info di job status di situ. Kalau sudah selesai itu nanti ada complete-nya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan compare dari beberapa case. Nah, di sini kita bisa melakukan compare. Misal di sini ada displacement-nya sekian, lalu ketika kita
tanpa bagian kaki itu nanti sekian, itu berapa yang lebih baik yang mana, jadi kita bisa mendapatkan nilai yang lebih spesifik yang sesuai yang kita inginkan. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan juga Ibu. Feel free bisa ditanyakan kepada kami. Nanti akan kami jawab oleh tim panelis. Oke, nah ini adalah tampilan di Fusion. Mungkin kalau Bapak dan juga Ibu sudah terbiasa ya untuk menggunakan Inventor, lalu agak sedikit berbeda ketika kita melakukan analisis di Fusion. Itu memang tidak berbeda jauh di Inventor dan juga Inventor Nastran dan juga Fusion. Pertanyaan. Oke Pak Didin, bagaimana mempertimbangkan ukuran mesh terhadap akurasi hasil analisa, karena menentukan besar kecilnya mesh, apakah ada pertimbangannya? Jadi seperti ini Pak Didin, biasanya ketika kita melakukan proses meshing lebih kecil ukurannya per elemen, itu kan biasanya adalah lebih akurat. Namun memang akan memakan lebih banyak ya waktu untuk analisisnya. Jadi mungkin kita bisa melakukan meshing-nya adalah tidak begitu besar dan juga tidak begitu kecil. Lalu nanti untuk mempertimbangkan terhadap tingkat akurasinya di Inventor dan juga Inventor Nastran, kita memiliki yang namanya convergent plot. Jadi ketika table atau plot tersebut grafiknya sudah konvergen, itu nanti akan kita bisa tentukan. Misal analisisnya akan berhenti ketika sudah mencapai nilai konvergensnya berapa. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita berbicara di Inventor dan juga Inventor Nastran, kita bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi kita tinggal lakukan proses convergent mesh untuk settingannya. Jadi kita yang menentukan. Lalu untuk Pak Ade Aidil, kurang lebihnya sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan di menjawab pertanyaan Pak Didin tadi. Jadi kita bisa melakukan proses convergent mesh setting yang mana nanti bisa kita tentukan. Lalu juga ketika untuk di Inventor Nastran dan juga Fusion, kita bisa melakukan seperti ini Pak Ade. Kita bisa melakukan proses yang namanya local mesh untuk refinement mesh tersebut. Jadi ketika kita ingin masuk ke contohnya di sini saya ingin melihat, nah di sini. Jadi kita bisa melakukan di sini ada manage, lalu di sini ada local mesh control. Nah, jadi kita tinggal tentuin aja bagian mana yang ingin kita kontrol mesh-nya. Jadi, nah di sini kita bisa tentuin mesh-nya di bagian mana. Contohnya di sini adalah untuk face yang bagian sini. Ini ingin kita perkecil untuk mesh sizing-nya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Ade. Jadi tidak perlu khawatir untuk di Inventor Nastran kita memiliki yang namanya convergent mesh untuk settingannya, itu tidak perlu khawatir. Jadi sana sudah ada. Oke Pak Didin, jika di setting manual ukuran mesh dibandingkan convergence, mana yang hasilnya lebih baik? Jadi ketika kita setting convergence, itu hasilnya pasti akan lebih baik, dan juga nanti meshing-nya itu nanti akan otomatis terubah Pak Didin. Jadi nggak perlu khawatir.
Jadi nanti otomatis nanti bagian-bagian yang kritis atau bagian-bagian yang mendapat tingkat stresnya tinggi itu nanti akan makin kecil sendiri Pak Didin. Jadi nanti akan otomatis terubah untuk ukuran dari mesh tersebut. Oke Pak Hendrato, untuk input SN diagram di Nastran InCAD itu bisa Pak Hendra. Nah, di sini kita environment, kita masuk ke inventor Nastran. Pas. Bentar, saya login dulu ke akun saya. Oke Pak, ideal untuk persen ranknya untuk mendekati akurasi pasti ketika kita nilainya lebih kecil itu pasti akan mendekati akurasinya. Jadi untuk ranknya itu adalah kita yang menentukan, kalau bisa bahkan sampai 0% Pak Ade. Oke, bentar. Saya masuk ke inventor saya terlebih dahulu. Oke Pak Jen Mario, untuk perbedaan di inventor maupun di inventor Nastran ya, itu perbedaannya adalah di inventor itu dia adalah untuk local base, jadi untuk pengerjaannya, modeling, sampai nanti ke proses simulation, proses solvingnya itu adalah semuanya pengerjaannya ada di lokal PC kita. Lalu ketika kita berbicara tentang Fusion 360, kita bisa melakukan di lokal maupun juga di cloud base. Jadi kuncinya ketika kita menggunakan Fusion itu adalah
akun Autodesk kita. Jadi kita bisa misal saya gunakan di PC A, lalu juga PCA ini adalah untuk workstation saya di tempat kerja. Lalu ketika saya sudah sampai rumah, saya melakukan pekerjaan kembali seperti itu. Nah, dengan PC yang berbeda. Nah, jadi untuk di PC itu, di PC B atau PC kedua, kita bisa melakukan atau kita tinggal login aja. Loginnya adalah dengan akun Autodesk kita. Jadi data-data atau model itu semua akan tersimpan di akun Autodesk kita. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk modelnya atau akan hilang seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk hal tersebut. Jadi kita bisa melakukannya untuk Fusion 360 adalah dari mana, kapan saja, dan di mana saja. Seperti itu Pak Jen Mario. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu saya login terlebih dahulu untuk di akun Autodesk saya. Nah, jadi seperti ini Pak Jen. Jadi tadi ketika kita melakukan ingin desain ya menggunakan Fusion 360, kita tinggal login aja seperti ini. Nah, otomatis nanti di sini akun-akun atau model kita yang ada di akun itu otomatis akan tergenerate di, saya login terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang menarik ketika untuk Autodesk akun itu nanti akan semua ada untuk produknya, lalu juga untuk update, bahkan sampai nanti ke model atau data-data di A360 kita, di akun Autodesk kita itu semua akan terkoneksi dengan adanya akun Autodesk. Seperti itu Pak Jen. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya open Fusion saya, karena tadi habis logo. Jadi ketika kita menggunakan Fusion, jadi seperti ini saya. Kita tinggal sign in aja, otomatis nanti semua data-datanya akan ikut terbawa.
Oke, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kembali di kolom Q&A maupun di grup chat kita. Mungkin sambil menunggu pertanyaan kembali, di sini mungkin saya akan menyampaikan tentang CSTC atau Cipta Satria Knowledge Base. Nah, jadi di Cipta Satria kami memiliki Cipta Satria Technology Center, di mana ada sangat banyak tips and tricks, lalu juga ada problem solving untuk penggunaan software, misal terjadi error kode sekian-sekian, itu akan kami share di knowledge base di Cipta Satria Technology Center. Dan juga di media sosial kami memiliki beberapa platform seperti contohnya di Facebook kita memiliki fanpage, yaitu ada di PT Cipta Satria Informatika, lalu di Instagram ada @ciptasatria informatika, lalu di YouTube kita juga memiliki akun di YouTube itu Cipta Satria Informatika, lalu di Twitter kita juga memiliki akun yaitu @ciptasatria @PT Cipta Satria. Nah, di beberapa platform media sosial ini biasanya ketika kita melakukan beberapa event, nah event tersebut akan kita share terlebih dahulu di beberapa platform sosial media yang sudah saya sebutkan, seperti itu. Pak Ade, jadi untuk laporan analisa kita nanti tinggal klik kanan lalu ada generate file untuk di Nastran Incat, jadi nggak perlu khawatir, di sana kita bisa langsung analyze untuk laporannya di Nastran Incat, jadi sangat mudah, tinggal klik kanan generate report file aja. Nah, seperti itu. Lalu untuk next webinar kita 1 September 2020 kita punya materi yaitu fully integrated design to manufacturing with Fusion 360. Jadi untuk minggu depan itu mungkin lebih spesifik ya ke Fusion, karena untuk pada minggu ini kita memang hanya terbatas pada FVA-nya aja. Nah, di FVA ini juga kita bagi menjadi local base dan juga cloud base. Nah, untuk minggu depan, next webinar kita lebih spesifik ke Fusion 360-nya, seperti itu. Jadi, jika Bapak dan juga Ibu dapat meluangkan waktunya, bisa gabung ke next webinar kami pada 1 September 2020 atau minggu depan hari Rabu. Dan juga tidak lupa kami ingatkan untuk hari Jumat besok jam 1 kita akan mengadakan workshop dengan tema lanjutan webinar kita hari ini, yaitu tentang Advanced FEA. Nanti di sana kita mungkin akan menjawab juga beberapa pertanyaan yang sudah tadi saya dapat. Jadi mungkin kalau untuk pada webinar kali ini mungkin saya hanya by voice aja. Nah, untuk workshopnya untuk hari Jumat besok kita akan melakukannya langsung one-on-one learning, seperti itu. Jadi kita bisa mencoba bersama-sama untuk workshop kita hari Jumat besok jam 1 sampai dengan jam 4, seperti itu Bapak dan juga Ibu. Mungkin sampai sini di penghujung acara, mungkin Bapak dan juga Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari Mas Alfian maupun Mas Hafiz, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Dari saya cukup, Mas Bayu. Oke, dari Mas Hafiz?
Cukup Mas Bayu. Oke, mungkin dari Mas Fian dan juga Mas Hafiz sudah cukup. Sampai jumpa di workshop kita besok hari Jumat dan juga next webinar kita minggu depan tanggal 1. Terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah meluangkan waktunya pada webinar session kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.